Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kemarin kita sudah sampai pada ayat kalla, kalla. Nah, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung dan menyebutkan tentang keadaan manusia. Keadaan manusia yaitu ada dua, kadang kekurangan, kadang kecukupan. Nah, yang kedua-duanya kecukupan dan kekurangan semua itu adalah apa? Adalah ikhtibar, adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan kecukupan kepada seseorang dikarenakan dia hendak memuliakan orang tersebut. Allah tidak memberikan kecukupan pada seseorang juga bukan berarti bahwa orang tersebut lebih mulia daripada yang lain. Demikian juga sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kekurangan pada hambanya, bukan juga tanda bahwa itu adalah apa? Itu adalah bahwa dia hendak dihinakan, hendak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan atau ujian berupa kekurangan, berupa kecukupan dalam hidup, maka itu semua adalah sebagai jalan di mana kita bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian manusia pun menghadapi dua cobaan ini dengan apa? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, dan ini kebanyakan manusia. Apa dia? Tatkala dia diberikan kecukupan, dia menganggap apa? Bahwa dia lagi dimuliakan oleh Allah. Tatkala dia diberikan atau ditimpakan kekurangan, maka dia pun menganggap bahwa dia lagi hubungan Allah dengan dia seakan apa? Lagi tidak akur, tidak bagus. Allah lagi murka kepadanya. Ini pemikiran orang-orang yang orang-orang yang materialis. Orang-orang yang materialis menghukumi, menilai suatu perkara, menilai kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian yang sudah Allah tentukan berupa takdirnya, dengan apa? Bahwa itu adalah mulia atau tidaknya seseorang, mulia atau tidaknya seseorang. Padahal kita banyak juga dapatin ayat, banyak dapatin hadis bahwa kemuliaan itu hanya diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, kehinaan itu akan diperoleh bukan karena banyaknya orang yang mencela, bukan karena banyaknya orang yang menjauhi kita, tetapi karena maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala langsung menimpali, langsung membalas dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan manusia ini. Sangkaan-sangkaan. Apa dibilang? Apa firman Allah? Kalla, tidaklah aku ciptakan, tidaklah aku timpakan kepada kalian berupa kekurangan, tidaklah aku berikan kepada kalian kecukupan, menunjukkan bahwa kalian itu dimurkai atau kalian itu lagi dimuliakan oleh Allah. Tidak, bukan itu maksudnya. Kalla. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan maksiat. Langsung menyebutkan maksiat. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Perhatikan amalan, ibadah. Tidak sama sekali, bukan itu tanda mulia atau hinanya seseorang. Itu maknanya bal la tukrimuna al-yatim.
tapi kalian itu tidak menghormati, tidak berbagi kepada anak yatim. Kalau kalian orang kaya, ibadah, berbagi, bersedekah, ibadah. Nah, balla tukrimunal yatim. Nah, kata beliau, kata Jalaluddin Al-Mahalli, apa dia? Laisal ikramu bil ghina, kalla, bukanlah kepemuliaan itu dengan kekayaan. Wal ihanatu bil faqr, demikian juga kehinaan bukan karena kemiskinan yang kita rasakan. Wa inna ma huwa bit taati wal maksiyah, tapi hina atau mulianya seseorang itu dikarenakan ketaatan yang kita lakukan, maka kita akan mulia. Atau ketaatan yang kita tinggalkan, maka kita pun akan menjadi hina di hadapan Allah. Atau ketaatan atau maksiat yang kita tinggalkan, maka kita pun akan menjadi mulia di hadapan Allah. Dipahami? Nah, yang tentunya kita diminta dalam melakukan ibadah, melakukan ibadah, meninggalkan maksiat, dituntut bagi kita adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dalam melakukan ibadah kita dituntut untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebuah ibadah dikatakan dia adalah ibadah tatkala mencocoki dua syarat ini. Apa dia? Ya, ikhlas, niatnya memang karena Allah, dan dia melakukannya sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ibadah sangat ditekankan apa dia? Di samping kita meniatkan untuk Allah, maka kita harus mencontoh daripada Rasulullah SAW. Demikian juga sebaliknya, ketika seseorang meninggalkan maksiat, maka di sana ada maksiat yang harus kita mencontoh Rasulullah SAW. Tatkala kita hendak meninggalkannya, menjauhinya, harus ada contoh dari Nabi. Tapi kebanyakan maksiat itu cukup kita dengan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami? Nah, dalam ketaatan melakukan ibadah, niat dengan contoh itu harus ada. Harus ada. Kebanyakannya harus mencontoh kepada Nabi. Beda dengan meninggalkan maksiat, kebanyakannya itu tidak ada contohnya, cukup dengan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ibadah yang dimana kita cukup dengan niat saja, tidak perlu mencontoh Nabi SAW tentang dalam sedekah. Kita diperintahkan untuk bersedekah, tapi Nabi tidak pernah memberikan contoh kepada kita, menjelaskan begini caramu bersedekah, harus begini, tidak ada. Kita hanya disuruh untuk bersedekah. Nah, demikian pun sebaliknya. Sebaliknya, yang bahwasanya ketika seorang meninggalkan maksiat, lebih dominan dia adalah apanya? Niatnya yang diperbaiki dalam meninggalkan maksiat. Apa dia? Lebih dominan meninggalkan maksiat. Saya tidak bisa hadirkan contohnya, tidak bisa hadirkan untuk saat ini. Tapi bisa diantaranya apa dia? Tentang riba. Apa dia? Dibutuhkan di sana untuk mencontoh Rasulullah SAW dalam meninggalkan perkara haram tersebut. Kita sebelumnya sudah berjanji dengan orang, namun di pertengahan di perjalanan ternyata dalam bulan ini kita melakukan riba umpamanya. Ternyata di pertengahan bulan
ternyata kita paham syariatnya, maka tidak boleh kita begagalkan itu perjanjian kita dengan dia. Kenapa? Karena akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Mungkin kita paham, tapi orang tersebut dia belum paham. Tatkala kita mau menerapkan syariat, justru mudarat yang lebih besar akan menimpa kita. Dipahami? Maka orang mukmin tidak pernah di antara ciri orang mukmin tidak pernah menyelisihi perjanjiannya dengan orang. Itu di antara contoh tadi yang saya sebutkan. Apa dia? Dalam perkara di mana kita harus meninggalkan maksiat, ada maksiat yang butuh kita contoh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup dengan niat saja, tapi kebanyakan maksiat itu hanya butuh untuk apa? Niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan maksiat ini karena siapa? Karena Allah atau bukan? Dipaham ya? Demikian juga antara melakukan ibadah dengan meninggalkan maksiat, dua-duanya adalah apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya adalah ibadah. Dua-duanya adalah ibadah. Demikian juga maksiat, meninggalkan demikian juga maksiat, melakukan maksiat dengan meninggalkan perintah Allah, dua-duanya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalla bal la tukrimunal yatim. Bahkan tidak, sekali-kali bukan itu tanda kemuliaan atau hinanya seseorang dengan harta yang banyak, dengan harta yang kurang. La yuhsinuna ilaihi ma'aginahim, bahwa yang membuat orang hina itu dikarenakan kita tidak berbuat baik kepada siapa? Kepada orang yatim disebutkan di sini. Orang-orang yatim. Siapa itu yatim? Dia berasal dari kalimat al-yutm. Al-yutmu. Apa itu? Artinya adalah al-infirad. Berkesendirian. Tidak lagi ada yang menemani, tidak ada lagi yang mengayomi. Kenapa? Karena meninggal bapaknya. Itu namanya yatim. Yatim berarti orang yang kesendirian. Kapan dia dikatakan kesendirian? Saat dia masih kecil sampai dia balik. Kalau sudah balik, sudah mampu berusaha dengan sendirinya mencari nafkah, itu tidak masuk lagi dalam hukum yatim. Tidak masuk lagi dalam hukum yatim. Tidak bisa lagi. Bukan lagi orang yang mendapatkan hukum tersendiri dalam Islam. Aw la yutunahu haqqahu minal miras, atau orang kaya, orang yatimnya ini, anak yatimnya tidak diberikan hak yang semestinya kepadanya. Apa dia? Tentang warisannya. Mungkin kita awal kali kita kasihan sama orang kecil, sehingga kita pun mau menjaganya, merawatnya, dan seterusnya. Kemudian anaknya ini ternyata punya harta banyak. Namun saat pembagian warisan ternyata tidak dikasih dia, padahal dia yang berhak. Dia berhak karena hartanya adalah harta bapaknya. Ditinggalkan sama orang, kemudian kita yang mengayominya, menjaganya, merawatnya karena rasa iba. Namun tatkala syaitan datang, ternyata kita tidak berikan haknya. Satu, itu keadaan anak yatim. Kedua, mungkin dia tidak punya, kita lagi bagi warisan ini sama keluarga, sama anak kandung dan seterusnya. Ini adalah anak yatim yang kita rawat dan seterusnya. Pada saat pembagian warisan, kita tidak berbuat baik sama dia, padahal dia lagi nonton, kita lagi bagi-bagi uang. Syariatnya bahwa kalau dia ada, kasih juga dia. Tapi dia bukan kadar seperti orang yang mendapatkan warisan yang kadar sudah ditentukan oleh Allah. Intinya hanya untuk mengobati rasa hatinya. Dipahami tidak? Dipahami ya? Dia bukan orang yang berhak, sebenarnya dia orang yang bukan tidak berhak untuk mendapatkan warisan,
Tapi karena dia hadir, dia lihat kita lagi bagi warisan, maka kasih sedikit, mungkin dia sudah rela, karena dia akan tahu dirinya, dia tahu dirinya. Nah, itu juga ketika kita tinggalkan perkara tersebut, menunjukkan bahwa kita juga belum berbuat baik kepada mereka. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Nah, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Di sini bacaannya beliau sebutkan wala yahudduna anfusahum ala ghairihim. Mereka tidak mengajak, menyeru dirinya untuk apa? Untuk memberi makan kepada orang lain, orang miskin. Nah, orang miskin. Nah, tidak memberi makan, tidak mau berbuat baik kepada orang tersebut, orang lain. Dan ini biasanya sejalan. Orang yang kaya biasanya bakhil, orang yang kaya biasanya pelit. Kebanyakan orang, kebanyakan ada orang yang sangat pemurah, tapi itu hanya beberapa orang saja. Saat dia punya uang, punya kecukupan, gampang untuk berbagi, gampang untuk berbagi. Nah, namun sebab kebanyakan orang saat dia memiliki apa yang dia selama ini idam-idamkan, dia harapkan, ternyata bakhilu bih, ternyata mereka pelit. Padahal sebelum dia kaya, memperoleh apa yang dia harapkan, angan-angannya untuk berbuat baik kepada orang lain. Masya Allah, kalau saya punya ini nanti saya kasih makan anak yatim, kalau saya punya ini nanti saya kasih makan penghafal Quran, kalau saya punya ini saya nanti belikan kendaraan begini-begini dan seterusnya, orang yang bisa memanfaatkan secara umum, kendaraan umum dan seterusnya, untuk dakwah dan seterusnya. Dia sebutkan ke orang, dia sebutkan untuk dirinya, dia mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Allah memberikan apa yang dia harapkan itu, ternyata dia lupa semua itu kata-katanya, dia lupa semua apa yang menjadi janji terhadap dirinya, menjadi janji terhadap dirinya, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Untuk berbuat baik kepada orang lain. Wala yahudduna anfusahum wala ghairihim. Mereka tidak pernah mengarahkan dirinya untuk berbuat baik kepada orang lain, tidak pernah juga, terlebih lagi untuk orang lain. Atau kebalikannya, ada orang yang tidak mampu mengarahkan dirinya. Saat dia kaya, tidak mau dia mengarahkan dirinya, orang lain dia suruh buat baik sama orang, padahal dirinya juga belum pernah berbuat baik. Belum pernah berbuat baik. Nah, wala yahudduna ala ta'amil miskin, tidak pernah memberi makan kepada orang lain. Ini si kalimatnya Allah menyebutkan dua di sini. Apa dia? Tukrimuna li ikramul yatim dengan it'amul masakin. Ini adalah dua keadaan yang paling menggugah hati orang yang punya hati. Yang paling dua keadaan manusia, orang miskin dengan orang yatim. Mereka semua orang yang punya hati akan ibah melihat orang yang miskin tidak punya apa-apa. Miskin papa juga orang-orang di antara hal yang bisa menyentuh hati orang lain untuk berbagi terhadapnya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tukrimunal yatim, kalian tidak tidak berbagi, tidak menghormati anak yatim, tidak menghormati anak yatim, dan juga tidak memberi makan kepada orang miskin. Disebutkan di sini tidak menghormati anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Bukan berarti bahwa ini saja, tidak. Tetapi ini adalah isyarat untuk berbuat baik kepada mereka dalam perkara yang lain. Boleh jadi anak yatim ini mungkin dia tidak perlu dikasihani dalam segi harta, tetapi dia butuh dikasihani untuk tidak dihardik. Dipahami? Orang miskin mungkin dia tidak butuh dalam makanan, tapi dia butuh untuk tidak diceritakan pemberian orang lain terhadap dia depan matanya. Maka di antara akhlak kita kepada orang yang kita beri, jangan menyebut pemberian kita kepada orang tersebut di hadapannya.
Jangan menyebut pemberian kita apa yang sudah kita beri. Kayak saya sudah berikan pakaian fulan, ini pakaian baru, saya kasih. Niatnya lillah, tetapi setelah itu apa dia sebut-sebutkan di hadapan orang, bagus pakaian kamu yang saya belikan kemarin. Insya Allah. Karena itu akan mendatangkan apa? Rasa sakit kepada orang. Rasa sakit. Tidak perlu diungkit pemberian itu. Tidak perlu diungkit. Biarlah Allah yang menyebutnya di hadapan malaikat. Karena ucapan kita, pemberitahuan kita kepada orang lain sama sekali tidak memberikan nilai dan makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru menyakiti orang tersebut. Bahkan justru menghilangkan pahala kita di hadapan orang. Di hadapan orang. Nah, saya ulangi bahwa disebutkannya ikramul yatim dengan apa tadi? Itu amul masakin. Ini adalah isyarat tentang bagian yang lain. Kenapa? Karena isyarat tentang perbuatan baik. Dengannya ada sejumlah banyak akhlak kebaikan yang bisa kita sodorkan kepada anak yatim, yang bisa kita sodorkan kepada orang miskin. Bukan hanya makan, bukan hanya memuliakan anak yatim, tidak. Banyak kebaikan-kebaikan yang harus kita jaga kepada orang miskin itu. Orang miskin. Tadi kita sebutkan tidak menghardiknya, tidak mencercanya, tidak menyebut-nyebut pemberian kita dan seterusnya. Dan ini diantara kebaikan kita terhadap orang miskin. Kebaikan kita terhadap orang miskin. Orang miskinnya mungkin tidak lapar, tapi dia butuh pakaian. Orang miskinnya mungkin tidak butuh makan, tidak butuh pakaian, tapi mungkin butuh dengan apa? Butuh dengan kebutuhan lainnya. Maka di sanalah peluang kita untuk berbuat baik kepadanya. Nah, berbuat baik kepadanya. Wa ya'kuluna turas. Di sini qiraahnya wa ta'kuluna turasa akalan lamma. Bahwasanya tidak memberi makan kepada, tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Nah, lalu kemudian apa jadinya? Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa ya'kuluna turasa aklan lamma. Namun mereka ini orang-orang yang kaya, dia nikmatin sendiri hidupnya. Dia nikmatin kekayaannya sendiri, tidak pernah berbagi kepada orang lain. Bobot atau harga daripada kekayaan itu, harga daripada kekayaan itu, harta yang kita miliki, apa saja yang kita miliki, bukan hanya orang kaya, tapi apa saja yang kita miliki dilihat dari kadar seberapa banyak kita berbagi dengan orang lain. Dan ini dirasakan bukan hanya orang mukmin, orang kafir pun demikian. Orang kafir negara-negara barat, mereka kebahagiaan mereka kalau mereka punya harta, tidak ada yang mereka akan lebih berbahagia saat mereka bisa melakukan atau membangun sebuah yayasan yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Itu orang kafir. Membuat instansi-instansi yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Maka kalau orang mukmin tidak seperti itu atau melebihi daripada itu, maka berarti pemahamannya perlu diperdalam tentang syariat Allah, tentang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kafir saja tidak beriman terhadap Rasulullah, tidak beriman kepada hari kiamat, namun dia betul-betul nyata di hadapan mereka tentang bahagianya, kebahagiaan yang bisa diperoleh saat kita mampu mengulurkan tangan kita kepada orang lain dalam berbagi, dalam berbagi. Itu orang kafir tahu itu makna berbagi. Orang mukmin terbelakang kalau memang dia tidak memahami hal tersebut. Kita bukan hanya kebahagiaan di dunia yang kita harapkan, tidak, tetapi yang kita harapkan adalah apa dia? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersambungnya hubungan kita antara diri kita dengan tetangga, antara diri kita dengan orang lain, tetangga dekat dengan tetangga jauh, teman dekat dengan teman jauh. Yang tentunya dibutuhkan di sana. Kita diperintahkan untuk berbagi, ya tidak untuk memaksakan diri, enggak. Bahkan itu akan menjadi sebuah sifat yang tercela saat kita berbagi kepada orang lain namun kita memaksakan diri.
Tetapi yang dibutuhkan di sana adalah melihat kondisi kita dan kondisi siapa yang menjadi kewajiban bagi kita dalam tanggungan, dalam tanggungan. Maka pada saat itulah orang mukmin adalah orang yang paling dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengetahui kadar atau posisi dirinya. Rahimallah man arafa qadara nafsihi. Allah merahmati siapa yang mengetahui posisi dirinya, mengetahui kedudukan dirinya, mengetahui miskin atau kayanya dirinya. Maka yang jadi bermasalah kebanyakan penyakit manusia yang menjalar adalah mereka orang-orang yang Allah berikan kecukupan, namun Allah tidak memberikan qanaah dan rasa cukup dalam hati mereka. Banyakkan orang seperti itu, sejumlah harta yang dia miliki tapi tidak pernah merasa kaya. Sejumlah harta yang dia miliki namun tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ma mala'a adamiyun syarran min wi'a'i batnihi. Tidak ada yang dipenuhi, yang diisi, suatu bejana yang diisi oleh anak cucu Adam itu yang paling buruk daripada apa? Perutnya. Maka perut itu adalah tidak pernah ada puasnya, tidak akan pernah ada puasnya. Kepuasan itu hanya tinggal dalam hati. Kepuasan itu hanya tinggal dalam hati yang melahirkan kebahagiaan, yang melahirkan kebahagiaan. Ketika seseorang tidak pernah puas dengan pemberian Allah, maka sebanyak apapun pemberian Allah, dia akan senantiasa sengsara karena merasa sedikit. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan qanaah, rasa puas itu dalam hati seseorang, maka berapapun kecilnya yang Allah berikan kepada kita semua, maka insya Allah orang mukmin itu senantiasa puas. Senantiasa puas. Orang mukmin dalam melihat, dalam memandang pemberian Allah Subhanahu wa taala, betapapun kecilnya, maka itu adalah sesuatu yang sangat besar. Tapi orang yang punya penyakit dalam hatinya, berapapun banyaknya yang Allah berikan kepadanya, maka itu senantiasa kecil, senantiasa sedikit, merasa kurang daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Ini orang yang diberikan penyakit dalam hatinya, penyakit ketamakan, penyakit ketamakan. Nah, nikmat yang paling agung, di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah apa dia? Qanaah. Qanaah. Nah, merasa cukup, merasa puas, merasa puas. Nah, wa ya'kuluna wa ta'kuluna turasa akalan lamma. Bahkan kalian justru memakan dengan puas. Tidak apa akalan lamma. Sangat banyak. Nah, syadidan. Nah, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma wa yuhibbuna al-mala hubban jamma. Makan, mengkonsumsinya dengan lahap gitu, dengan lahap. Nah, wa yuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kecintaannya terhadap harta begitu tinggi. Kecintaannya terhadap harta begitu tinggi. Nah, semua kita ini suka dengan harta, suka dengan harta. Tidak ada orang yang hidup di dunia, bagaimanapun keulamaannya seseorang, keilmuan seseorang, ibadahnya seseorang, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah manusia yang suka dengan harta, suka dengan harta. Tidak ada orang yang tidak suka dengan harta. Tetapi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mencintai harta berlebihan. Bagaimana dia berlebihannya? Bukan karena kalau sudah penuhnya hatinya, berarti penuh dengan rumahnya, penuh dengan ini, berarti dia masih mau tambah. Tidak. Tetapi dikatakan orang yang berlebihan dalam cinta terhadap harta, manakala harta itu
membuat kita lalai daripada ketaatan. Manakala harta itu membuat kita enggan untuk beribadah, berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata orang yang serba kecukupan, ibadahnya lagi tidak baik-baik kepada Allah, solatnya lagi tidak khusyuk kepada Allah. Kita buktikan saja, lihat saat kita kekenyangan, apa yang terjadi? Maka sejumlah kemalasan mendatangi dan menghampiri kita. Sejumlah pikiran-pikiran pun membuat kita tidak tenang dalam solat kita. Itu baru perut yang diisi, belum kedua tangan, belum kantong kiri kanan depan kita, belum rumah kita, belum istri dan anak kita. Maka pada saat itulah pikiran kita, saat kita hendak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi berkecamuk, tidak konsen, tidak mengarah apa yang kita baca. Itu keadaan manusia, keadaan orang-orang kaya. Oleh karena itu Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, dunia dan akhirat di hadapan hamba Allah, di hadapan manusia, bagaikan apa dia? Dua istri. Bagaikan dua istri. Saat kita cinta terhadap dunia, maka dia akan mengorbankan akhirat kita. Saat kita cinta terhadap akhirat, maka dunia kita tidak seberapa kita akan peroleh darinya. Dipahami? Nah, itu siapa? Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Nah, wa yuhibbuna hubban jamma. Saya bacakan ini qiraahnya siapa? Abil Ala. Nah, yang disebutkan di sini juga. Wa yuhibbuna al-mala hubban jamma. Ya, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian itu cinta sekali, sangat cinta kepada harta. Jamaah sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadar kecintaan kita terhadap harta, terhadap dunia, demikian pula kadar penyesalan yang kita akan raih. Perhatikan saja seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Yang ditinggal mati oleh anaknya. Saat anaknya meninggalkannya, wafat, maka dia akan bersedih. Kita tidak akan pernah melihat dia bersedih sebelum itu. Kenapa? Karena dia betul-betul seorang ibu ini meletakkan hatinya terhadap anaknya. Bahkan dia rela berdusta untuk anaknya. Bagaimana kehidupan anaknya itu lebih baik daripada dirinya. Dia rela untuk berdusta agar bagaimana anaknya supaya lebih tenang dalam tidurnya, lebih tenang dalam tidurnya, dalam istirahatnya, dalam bermainnya, lebih gemuk daripada ibunya. Dia rela itu. Maka pada saat anaknya ini Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya, maka kita akan mendapati bahkan dia lebih sedih daripada ditinggalkan oleh suaminya. Saat apa? Saat dia ditinggal mati, wafat oleh sang anak. Kenapa? Karena dia betul-betul mencintai sang anaknya. Maka demikian juga orang yang cinta terhadap harta. Orang yang cinta terhadap harta, saat dia mengalami kecelakaan, kita akan dapati kesedihannya begitu dalam. Tetapi saat ada ibadah yang terlewatkan darinya, kita akan melihatnya biasa-biasa saja keadaannya. Biasa-biasa saja keadaannya. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan kecintaannya terhadap akhirat, atau minimal cintanya terhadap dunia lebih daripada cintanya terhadap akhirat. Wa yuhibbuna al-mala hubban jamma. Demikian kita sebutkan tadi bahwa tidak ada seorang ulama, tidak ada manusia
satupun dari manusia itu yang tidak suka dengan harta. Namun sebagaimana siapa Umar radhiyallahu taala juga mengatakan bahwa Allah menyebutkan fitnah, namun saya suka dengan fitnah. Apa itu fitnah? Suka dengan anak, suka dengan istri, suka dengan harta. Itu semuanya fitnah. Itu semuanya fitnah. Tetapi Umar tidak pernah meletakkan dunia ini dalam hatinya, tetapi dia senantiasa meletakkan pada genggamannya. Sekaya apapun seseorang, kalau dia senantiasa meletakkan dunia ada pada tangannya, pada genggamannya, maka insya Allah dia tidak akan dilalaikan dari akhiratnya. Tapi semiskin apapun seseorang, saat dia meletakkan dunia dalam hatinya, maka kemiskinannya akan membuat dia sengsara dan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat siapa Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Mereka adalah orang yang kaya, orang yang kaya, tetapi yang sampai kepada kita ketenaran mereka itu para ulama, yang sampai kepada kita bukan karena kekayaannya, tetapi karena kezuhudannya, karena keilmuannya, karena jauhnya dia dari dunia, dekatnya dia terhadap akhirat, pedulinya dia terhadap ibadah dan mengajari manfaat kepada orang lain. Itu yang sampai kepada kita. Kenapa? Apa rahasianya? Karena mereka tidak meletakkan dunia pada hatinya, tapi meletakkan dunia pada genggamannya. Nah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, tidak, kalian silahkan menikmati kekayaan kalian, silahkan mencintai dunia semau kalian. Kalla, kalian tidak akan tetap, tidak akan langgeng di atas keadaanmu, bagaimanapun indahnya, bagaimanapun mewahnya kehidupan kita di dunia ini, kita tidak akan langgeng itu. Kita tidak akan merasakan dunia seperti itu terus. Iza dukkatil ardu dakkan dakka. Kapan itu hilang rasa indahnya dunia? Saat gempa yang besar datang. Saat gempa yang besar yang menandakan kiamat itu sudah dekat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, hilang semuanya. Kiamat itu kiamat itu ada dua, kiamat kubra dengan kiamat sughra. Kiamat kubra dengan kiamat sughra. Nah, sekarang juga sudah kiamat. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal, maka kiamatnya dia sudah bangkit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min zikri hadimil lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang dapat merusak, menghilangkan kelezatan, yaitu kematian. Ini yang hilang dari orang atau daripada para pecinta dunia. Apa dia? Mengingat kematian. Dan kita semuanya tentunya. Kadar jauhnya ingatan kita terhadap kematian, maka demikianlah kita jauhnya terhadap ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidaklah mengingat kematian itu ketika seorang menggunakan ingatannya dengan hatinya, menyambungkan antara pikirannya, daya ingatnya dengan hatinya, kecuali dia akan berusaha dan melakukan suatu ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aksiru min hadimil lazzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Kenapa? Karena mengingat kematian itu mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri kita daripada kelalaian, menjauhkan diri kita daripada
daripada dunia yang menipu, daripada dunia yang menipu. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang yang mengingat kematian namun justru tidak melahirkan ibadah dalam dirinya, tidak melahirkan rasa takut, menunjukkan bahwa hati kita itu lagi tidak baik-baik, hati kita lagi berpenyakitan, hati kita bahkan sampai kepada taraf kematian. Ketika seseorang mengingat kematian namun dia tidak memompanya, memotivasinya untuk melakukan ibadah yang lebih baik, lebih bagus, lebih banyak daripada sebelumnya, menunjukkan bahwa hati kita lagi kurang sehat. Hati kita lagi kurang sehat. Nah, ya mungkin demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.